Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan AM Course pada postingan latihan soal-soal UTBK Fisika. Nah, kali ini kita akan membahas topik gerak parabola. Jadi kita akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan gerak parabola. Di sini kalau kita hitung, ini ada mobil yang ingin menyeberang dari jurang, kemudian ada tentang anak panah, ya, ada pesawat yang menjatuhkan bom, ada 3, kemudian ada 4 soal, ada SIMAK UI juga, ya, kode SIMAK UI tahun 2011, ya. Kemudian di sini juga ada 1, berarti 2, 3, 4, 5, 6, ya, sekitar ada 6 soal yang akan kita bahas. Oke, kita mulai dari nomor pertama. Ini adalah tipe soal UTBK tahun 2019, ya. Mirip seperti ini. Sebuah mobil balap hendak melewati jurang yang lebarnya 6 meter. Nah, di sini 6 meter adalah lebar jurangnya, ya. Jadi lebar jurangnya 6 meter yang ini. Kemudian laju minimum, jadi pertanyaannya adalah laju minimum mobil agar bisa menyeberangi jurang, ya, dengan aman adalah. Nah, jadi mobil ini, teman-teman, ini harus punya kecepatan. Jadi di sini nanti harus ada V-nya agar dia bisa menyeberangi jurang ke sini, ya kan? Nah, ingat ya, gerak parabola itu adalah gerak 2 dimensi, ya. Ada sumbu X dan ada nanti sumbu Y. Nah, pada sumbu X, teman-teman, kita harus pakai rumus GLB. Ini gerak parabola yang standarnya, ya. Pada sumbu Y kita pakai GLBB, begitu, ya. Jadi sekarang yang ditanyakan kecepatan minimum untuk menyeberangi jurang. Nah, tentu kecepatan mobil ini dia mendatar begini. Nah, jadi kecepatan ini itu adalah kecepatan sumbu X, ya. Nah, kecepatan sumbu X. Nah, oke, sekarang diketahui di sini 6 meter. 6 meter ini, ya, itu adalah nilai jarak mendatar, berarti itu nilai X. Ya, kita tahu nih rumus V, ya, rumus V pada sumbu X, ya, karena dia GLB, rumusnya adalah S per T atau X per T, karena GLB, jadi X-nya udah ada 6 meter. Set 6 meter. Nah, sekarang kita tinggal mencari T. T ini adalah waktu dari mobil dari atas ini turun ke bawah. Artinya apa? Waktu bisa juga kita cari nanti dengan meninjau sumbu Y, gitu ya. Waktu bisa kita cari dengan meninjau sumbu Y. Jadi kita tinjau sumbu Y sekarang. Nah, jadi pada perspektif sumbu Y, benda ini sebenarnya turun, ya, dari ketinggian 10 meter turun hingga sisa 2,8 meter. Berarti apa? Benda ini cuman turun, ya, pada ketinggian 10 kurang 2,8, berarti 7,2 meter, ya. Jadi kita tahu benda ini, mobil ini sebenarnya pada sumbu Y dia itu cuma jatuh bebas. Jadi gerak jatuh bebas, ya. Artinya mobil ini sambil maju tapi sambil jatuh, gitu ya. Nah, gerak jatuh bebas T itu bisa kita cari dengan akar 2H per G, teman-teman, ya. Jadi benda mobil ini sebenarnya pada sumbu Y dia tuh cuma jatuh aja. Ya udah, akar 2H per G, H-nya kita gunakan selisih dari 10 dengan 2,8 tadi, ya. Berarti 2 kali 7,2 bagi gravitasinya 10. Gitu ya. Berarti ini akar berapa sih? Akar 7,2 kali 2 berarti 14,2, ya, bagi 10. Berarti akar 1, ini bukan 1,4. Bentar. 14,4 dong, kok 14,2. 14,4 bagi 10. Berarti dibagi 10 akar 1,44. 1,44 itu akarnya adalah 1,2. Jadi waktunya itu 1,2 second. Nah, kembalikan ke sini, masukkan ke sini. Jadi 6 bagi 1,2 gitu. Maka Vx-nya sama seperti 60 bagi 12. 60 bagi 12 berapa? 5, ya, meter per second. Berarti jawabannya yang B, teman-teman. Oke. Itu soal yang pertama. Jadi mobilnya cuman maju pakai GLB dan jatuh bebas, ya. Oke.
Jadi gerak parabola itu sebenarnya gabungan GLB GLBB aja sebenarnya. Nah, GLBB itu bisa di GJB, GVB dan GVA ya kan. Oke. Yang selanjutnya, anak panah dilempar horizontal ke arah X. Nah, ini jadi dia dilempar berarti anak panah ini ya itu punya kecepatan awal gitu ya. Punya kecepatan arah sumbu X tentunya. Kecepatannya 20 katanya, berarti di sini langsung 20 meter per second. Anak panah mengenai Y, jadi anak panahnya itu dilempar ke arah X, tapi kenanya di Y. Ya tentu kenapa begitu? Karena ada gravitasi, ya kan? Jadi sambil maju tapi sambil jatuh bendanya. Nah ini sama seperti tadi, sambil maju GLB dan sambil jatuh berarti GJB. Nah di sini malah lebih gampang karena diketahui Y-nya apa T-nya. Ya T-nya 0,1 second. Jadi ketika dia kena di Y ini ternyata waktunya 0,1. Jadi kita nggak perlu cari lagi. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak XY. Nah perhatikan teman-teman, di sini jarak XY, jarak dari titik X ke titik Y ini apa? Ketinggian kan? Jadi jarak dari X ke Y ini sebenarnya ketinggian. Nah bendanya maju tapi sambil jatuh. Yang ditanyakan jarak jatuhnya. Ya kembali lagi, ini geraknya adalah gerak GJB. Kalau jatuh itu bisa kita cari dari setengah G T kuadrat. Ya, makanya yang tadi tuh. Makanya yang tadi T berubah menjadi akar 2H per G. Kan gitu ya yang tadi. Kalau tadi kan kita mau carinya T tapi diketahui H. Sekarang bendanya jatuh sejauh. Bendanya jatuh tapi diketahui T. Kita cari H. Ya udah bolak-balik di situlah. Jadi H sama dengan setengah G itu 5 karena gravitasi 10 ya. T kuadratnya 0,1. Ya udah. Berarti 0,01, berarti 0,05 meter teman-teman ya, 0,05 meter atau 5 cm ya. Tapi di sini memang dalam meter ya jawabannya ya, berarti E jawabannya, nggak perlu diubah ke cm lagi. Oke, jadi V0 nya ini yang 20 meter per second malah nggak dipakai, jadi karena yang ditanyakan cuman H. Nah, kecuali yang ditanyakan misalnya dalam soal ini yang ditanyakan jarak dari titik pelemparan ke sini nih. Ya, jarak dari titik pelemparan ke targetnya itu ya X misalnya. Kalau kita cari X baru kita pakai V tuh. X sama dengan VE kali T. Nah, ini langsung cari aja nih berarti. V kali T, X-nya 20, T-nya 0,1 berarti 2 meter. Nah, ini ada juga jawaban 2 meter. Jadi kalau 2 meter itu berarti jarak X-nya, jarak sumbu X ya, dari titik pelemparan ke sini X-nya. Ya, sementara ini adalah dari titik X ke H ya. Ini sama-sama X lambangnya, tapi maksud kita X di sini adalah jarak mendatar, sementara X yang diketahui di soal ini itu sebenarnya suatu titik aja. Oke. Begitu. Langsung kita lanjut soal selanjutnya, nggak usah lama-lama. Nah, ini pesawat ya, bergerak mendatar dengan kecepatan 20 meter per second, 200 meter per second. Nah, ini adalah ya, ini adalah kecepatan arah X ya, karena dia terbang mendatar katanya. Berarti kecepatan arah X. Melepaskan bom. Nah, ingat ya, bomnya cuman dilepas. Kalau dilepas itu gerak jatuh bebas. Dia cuman dilepas saja. Dari ketinggian 500 meter. Berarti ketinggian itu adalah H-nya. Ketinggiannya 500 meter. Jika bom jatuh di B. Nah, seperti gambar G-nya 10, maka jarak AB. Nah, lihat teman-teman, yang ditanyakan jarak AB. Nah, jarak AB ini ya sebenarnya adalah jarak X kan, jarak mendatar kan. Maka X sama dengan VX kali T ya. T-nya nggak ada, T-nya bisa dicari yang tadi akar 2H per G teman-teman. Ya udah selesai. Ya, jadi nggak susah ini. Berarti kalau kita buat X sama dengan Vx-nya tadi 200, akar 2H per G-nya berarti 2 kali 500 bagi gravitasi 10, coret nolnya. 2 kali 50, 100, akar 110 berarti 2000 meter ya, atau 2 kilometer gitu ya. Tapi di sini dalam meter ya, berarti E jawabannya. Oke, jadi gerak parabola tuh nggak susah teman-teman, tinggal GLB, GLBB aja ya. Sumbu X itu GLB, sumbu Y GLBB. Cuman GLBB-nya dilihat lagi. Kalau bendanya cuman jatuh, dibiarin jatuh atau jatuh bebas, itu berarti GLBB yang kita gunakan adalah GJB ya. Ingat teman-teman, GLBB itu ada dibagi 3 ya. Ada GJB,
Ya, GVB kalau bendanya dilempar ke atas ada GVA ya. GVB itu dilempar ke bawah, GVA dilempar ke atas. Oke, jadi parabola itu biasanya perpaduan antara itu ya. Salah satu dari GLBB dengan GLB. Nah, sekarang yang selanjutnya ini nggak ada hitung-hitungannya, ini logikanya aja ya, soal konseptual. Oke, kita baca. Lintasan parabola ABC. Jadi di sini ABC ada 3 lintasan ya, merupakan gerak bola yang ditendang dengan sudut elevasi dan kecepatan tertentu. Nah, jadi bola ABC ini ditendang dengan kecepatannya beda-beda, tertentu lah. Kemudian sudutnya juga beda-beda. Komponen kecepatan benda pada sumbu X dan Y berturut-turut Vx dan Vy. Nah, ini berarti kecepatan sumbu X dan kecepatan sumbu Y untuk masing-masing benda ya. Kita tahu kalau misalnya kita buatlah begini. Ya, jadi misalkan ada suatu benda tuh saat begini. Dia dilempar atau ditendang dengan kecepatan awal V0, maka kita bisa uraikan nih teman-teman. Jadi uraikan set. Ini adalah Vx-nya, ini adalah Vy-nya ya, sehingga jauhnya itu nanti tergantung nilai Vx ya, kemudian tingginya ini sebenarnya tergantung nilai Vy ya gitu. Oke, pernyataan yang benar adalah yang A, waktu terbang lintasan B paling lama. Nah, kalau waktu terbang teman-teman ya, yang A waktu terbang itu lihat ketinggian teman-teman, lihat ketinggian. Jadi makin tinggi itu pasti makin lama waktunya. Ya, ini teman-teman yang mungkin sering main game Angry Bird ini pasti bisa jawab tanpa pikir panjang nih ya. Jadi waktu terbang lintasan B paling lama katanya. Coba kita lihat A dan B ya. Di sini teman-teman, A dan B, lintasan A dengan lintasan B ini sama tinggi. Berarti harusnya waktu terbang A sama dengan waktu terbang B. Jadi B itu nggak paling lama karena B itu sama dengan si A. Jadi yang jawaban A salah. Yang B, nilai Vy per Vx paling besar untuk lintasan A. Nah, untuk ini ya teman-teman, kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu. Ini sebenarnya kita bisa buktiin ya, tapi biar logikanya nyambung, kita simpan dulu yang B, yang C dulu. Yang C dulu. Waktu terbang lintasan C paling lama. Nah, ini juga salah pasti ya, karena si C itu paling pendek. Paling pendek berarti TC ini justru paling kecil dari TA, dan TA itu sama dengan TB tadi ya. Karena dia paling rendah ya, bukan paling pendek, paling rendah, maka dia paling sebentar terbangnya. Yang D, nilai Vx paling kecil di lintasan C teman-teman. Nah, kita lihat teman-teman ya. C dengan B itu sama jauh teman-teman. Jadi kalau kita buat apa ya, kalau jarak terjauh itu biasa dibuatnya R, ketinggian itu biasa dibuatnya H teman-teman. Jadi R si C itu kan sama dengan R si B ya kan teman-teman di sini nih. Jadi R si C dengan R si B itu sama. Nah, logikanya gini. Kecepatan sumbu X untuk si C ya, itu lebih besar dari kecepatan si X ya, dari kecepatan arah X milik B. Teman-teman, kenapa begitu? Coba lihat. Si C ini terbangnya, waktu terbangnya sebentar. Dia itu waktu terbangnya sebentar, tapi dia bisa sama jauh dengan B. Ya kan? Jadi waktu terbang C ini sebentar ya. Ini tadi nih, TC lebih kecil dari TA dan TB. Tapi meskipun waktu terbangnya itu sebentar, tapi bisa mengimbangi jarak RB-nya ini. RB dengan RC bisa sama. Itu artinya kecepatan jalannya si C pada arah X itu cepat. Jadi Vxc lebih besar dari Vxb. Karena meskipun waktu terbangnya sebentar, dia bisa mengimbangi jarak jauhnya si B. Gitu ya. Makanya kita bisa ambil kesimpulan kecepatan si C arah X ini lebih besar ya dari si B, bahkan dari si A. Gitu ya. Jadi nilai Vx paling kecil di C ini salah besar. Dia harusnya paling besar Vx-nya. Gitu teman-teman. Ya, masuk ya logikanya ya. Jadi ini salah, bukan salah. Ya, jadi salah itunya ya. Oke, teman-teman.
Kita baca yang E. Nilai VY paling besar di lintasan B. Ini juga salah gitu ya. Karena VY si A itu sama dengan VY si B. Kenapa? Karena mereka sama tinggi. Karena sama tinggi berarti kecepatan sumbu Y-nya sama teman-teman ya. Jadi si B itu nggak lebih besar VY-nya ya. Jadi VY si B dengan VY si A ini sama teman-teman. Jadi salah. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Jadi dalam soal itu kalau kita misalnya agak susah, ini kan sebenarnya jawabannya B ya teman-teman. Kita bisa buktiin ya yang B. Cuman secara tingkat kesulitan A, B, C, D, E ini lebih gampang kita membuktikan yang salah daripada mencari yang benar. Jadi dalam soal itu kalau kita mungkin susah untuk membuktikan yang benar yang mana, teman-teman bisa pakai triks buktikan yang salah. Ya, jadi kalau A, C, D, E udah salah berarti jawaban yang benar B teman-teman. Ya gitu, makanya saya simpan dulu yang B tadi. Tapi kalau kita mau buktiin B gimana? Bisa. VY per VX paling besar untuk lintasan A. Ingat ya. Jadi untuk lintasan A katanya VY per VX untuk lintasan si A ini paling besar katanya. Benar nggak? Kita lihat nilai VY per VX ini bisa besar kalau VX-nya kecil, ya kan? VX-nya kecil dan VY-nya besar kan gitu ya. Nah, kita lihat. Jadi si A ini VX-nya itu paling kecil kalau kita buat ya di sini di atas saja. VX si A ini paling kecil dibandingkan yang lain. Kenapa begitu? Coba lihat. Si A tadi waktu terbangnya sama dengan si B yang di poin C tadi ya. Si A ini waktu terbangnya sama dengan si B. Meskipun waktu terbangnya lama, tapi dia paling dekat di sini. Jadi apa ya? Jadi dia jalan arah kecepatan di sumbu X untuk si A ini kecil kali ini. Ya, Vx si A itu paling kecil karena waktunya besar, tapi dia kayak sia-siain gitu. Ya, jadi waktu si A itu sama dengan waktu si B, tapi kalau si B bisa jauh. Sementara si A ini dekat, meskipun waktu terbangnya lama, tapi dia dekat, berarti Vx A itu paling kecil. Nah, karena Vx-nya paling kecil, pembaginya kecil, maka hasilnya pasti besar. Nah, lebih lagi, Vy si A ini memang besar, karena dia tinggi. Jadi udah tinggi, berarti Vy-nya besar, tapi dia dekat, maka Vx-nya kecil. Makanya nilai Vy per Vx untuk si A ini paling besar. Makanya jawabannya yang A, teman-teman. Oke, mudah-mudahan paham ya logikanya ya. Nah gitu, makanya kalau kita main Angry Bird teman-teman, jadi kalau sudutnya besar ya, main Angry Bird gitu ya. Kalau sudutnya besar ya, kita main Angry Bird, sudutnya besar, dia tinggi tapi dekat. Ya, tinggi tapi dekat. Set. Tapi kalau sudutnya kecil dia bisa jauh gitu ya. Cuman waktu terbangnya sebentar gitu. Kalau dia tinggi naik dan turunnya itu lama waktunya gitu ya. Jadi main Angry Bird tuh ada fungsinya lah ya, bisa menjawab soal gerak parabola. Udah, sekarang kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, ini agak menantang sedikit lah, lebih menantang dari sebelumnya. Ini soal seleksi masuk UI tahun 2011, teman-teman. Ya, buat kalian yang pengen memakai alma mater, jas alma mater kuning, nah, soal-soal begini kalian akan menghadapi. Oke. Jadi sebuah bola berada pada puncak bangunan setengah bola. Jadi ini ada bangunan setengah bola, jari-jarinya R. Ini ada bola kecil di sini ya. Ini ada bola kecil, kita perjelas dengan warna biru. Nah, ini ada bola kecil. Ya, berada di puncak bangunan. Bangunannya itu berbentuk setengah bola. Jari-jarinya 100 meter. Ya, jadi radiusnya 100 meter. Ini radius bangunannya ya. Jadi namanya radius itu ke semua arah itu sama aja. Ini jadi yang ini juga R nih. Ya, ini juga R, ke atas juga R. Bola, nah ini kuncinya ya. Bola diberi kecepatan awal. Nah, ini V-nya diberi kecepatan awal, V-nya ini ya. Diberi kecepatan awal agar bola tidak pernah mengenai bangunan, teman-teman. Jadi V-nya ini diberikan cukup besar sehingga bolanya itu kayak langsung terbang. Jadi dia kalau normalnya mungkin dia kalau dia diberi kecepatannya kecil, dia mungkin akan menggelinding kemari turun ya, baru jatuh nanti. Tapi karena V-nya diberikan besar, teman-teman, dia nggak menggelinding ke situ, dia tuh kayak langsung terbang aja gini. Jadi dia itu cuma menyentuh bangunan di titik puncak. Setelah dari titik puncak tuh dia kayak nggak nyentuh bangunan lagi gitu ya, langsung terbang
Gitu ya teman-teman, lebih kurang logikanya. Jadi bola itu diberi kecepatan awal V, tapi nggak tahu V-nya berapa. V-nya kita ini nggak tahu berapa, agar tidak pernah mengenai bangunan. Nilai minimum Z adalah, jadi yang ditanyakan itu dia kan jatuh ke tanah nih di sini. Jadi nilai Z-nya berapa nih? Nilai Z ini adalah yang pendek ini. Ya, yang pendek ini nih. Ya. Gitu teman-teman. Nah, ini kita selain gunakan konsep gerak parabola, kita juga harus gunakan konsep gaya sentripetal teman-teman. Jadi ada dua konsep untuk mencari ini. Oke, kalau gerak parabolanya teman-teman, ya, kita cari dari bendanya di atas sampai ke bawah ya. Kita cari dulu dari sini kemari. Nah, ini kita carinya X sebenarnya. Ini konsep parabolanya. Jadi kalau kita mau cari ya, X-nya di mana ya, kita terus di sini aja. X tentu rumusnya V kali T ya, V kali in T teman-teman. V-nya adalah V yang ini tadi. Nah, V-nya nggak ada teman-teman. T-nya pun nggak ada. Gitu ya. Jadi kita mau carinya X. Kalau udah dapat X udah gampang nih kan, kita mau cari Z ya. Berarti nanti kalau udah dapat Z itu kan gini, X sama dengan R tambah Z kan gitu ya. Kita mau carinya Z, berarti nanti Z-nya tinggal dikurang aja. Oke, makanya kita butuh X di sini. Nah, lebih jauh teman-teman, di sini kita langsung ya, X sama dengan V-nya kita belum tahu, tapi T-nya bisa kita cari dari akar 2H per G. Kan gitu ya. Jadi karena bendanya ini sambil jalan tapi sambil jatuh kayak tadi, berarti ini jatuh bebas. Jadi T-nya akar 2H per G, jadi udah aman. Tapi H-nya itu adalah nilai R. Maka di sini kalau kita mau ganti, mau kita ganti, H-nya itu adalah nilai R. Maka ini kita ganti aja rumusnya. Oke, berarti T-nya itu akar, kok gini? Oke, akar 2R per G. Nah gitu ya, biar jelas. Jadi T-nya akar 2H per G, cuman H-nya diganti R ya. Ini H harusnya. Jadi H-nya diganti R. Udah, kita sekarang tinggal mencari V. Dan V itu ada petunjuk tadi. V-nya itu agar tidak pernah mengenai bangunan. Jadi logikanya gini teman-teman. Set begini ya. Ini ada bola. Nah, bola ini dia punya gaya berat mg ke bawah. Nah, ke atas ya, tentu ke atasnya ini dia punya gaya normal. Jadi ke atas ini ada gaya normal. Nah, ini bendanya diberi kecepatan awal sehingga bendanya tidak pernah menyentuh bangunan. Maksud tidak pernah menyentuh bangunan, itu gaya normalnya harus 0. Oke, karena gaya normal itu adalah gaya sentuhnya ke lantai gitu ya. Jadi gaya tekannya. Nah, karena dia tidak menyentuh lantai, maka gaya normalnya 0. Maka di sini tinggal kita pakai sentripetal. Kenapa sentripetal? Karena bendanya itu berada pada lintasan yang melingkar teman-teman ya. Berarti sigma F sentripetal sama dengan mv kuadrat per R. Ya, ini adalah persamaan sentripetal teman-teman. Bentar, kenapa begini? Bentar. Jadi V kuadrat per R ya. Per R. Dah, sigma F-nya ini tinggal mg ya, gaya yang menuju ke pusat itu positif, gaya normalnya nggak ada. Tinggal mv kuadrat per R. M-nya dicoret, maka V-nya R-nya kemari, berarti V sama dengan akar GR. Gitu ya teman-teman, maka diganti lagi ke sini. Jadi T-nya itu dicari dari gerak jatuh bebas, V-nya dari sentripetal. Maka di sini kita ganti. Oke, kita ganti di sini akar GR. Oke, karena di sini akar GR kali akar 2R per G, ini G-nya dicoret aja. Maka nilai X yang ingin kita cari sama dengan akar R kali akar R hilang ya, bukan hilang sih, jadi R ya. R akar 2. Ya. Maka X sama dengan R-nya 100 akar 2. Nah, ini tadi yang mau kita cari nih. Kita kembali lagi ke atas. X-nya di sini adalah 100 akar 2 sama dengan 100 tambah Z. Maka Z-nya sama dengan 100 akar 2 kurang 100. Kan gitu teman-teman ya. Nah, akar 2 itu sekitar 1,4 teman-teman. Berarti 1,4 kali 100. Ini 1,4
berapa ya, 1,4 nggak pas sih sebenarnya, 1,41 gitu ya kalau nggak salah ya, 1,41 gitulah atau sekitar itulah ya pokoknya. Nah jadi 1,41 kali 100 berarti 141 dikurang 100 ya, berarti hasilnya sekitar ya, Z itu hasilnya sekitar 41 sekian gitu ya, 41 sekian meter gitu. Maka jawabannya yang mungkin adalah yang C teman-teman. Oke. Nah begitu, ini soal SIMA UI teman-teman. Jadi yang mau masuk UI hati-hati ya, belajar yang rajin ya, karena soalnya itu soal-soal yang menantang. Oke, soal yang terakhir untuk postingan kali ini. Sebuah bola dilempar horizontal dari sebuah bukit setinggi 20 meter. Jadi di sini nih bendanya mungkin di atas bukit awalnya ya, bendanya di atas bukit. Ya, set di atas bukit, ketinggiannya 20 meter. Jadi 20 meter nih H-nya. Bendanya dilempar nih dari atas bukit. Nih ada V-nya berarti. Nah, bola mengenai tanah pada sudut 45 derajat. Nah, ini adalah sudut ketika bola mengenai tanah. Jadi bolanya dilempar dari atas, kena tanah. Jadi waktu kena tanah ini kan dia punya kecepatannya miring begini ya, teman-teman ya. Jadi kecepatannya ini begini. Set, set. Ya udah. Sudutnya 45. Berapakah kecepatan lemparan bola? Nah, yang ditanya ini adalah V awalnya ini nih. V-nya itu. Nah, jadi petunjuknya adalah di sudut 45, teman-teman. Jadi ini katakanlah VT ya. Nah, kalau kita uraikan, teman-teman, ini bisa kemari dengan kemari ya. Kan sudut di sini itu sama dengan sudut di sini ya, teman-teman. Jadi gini, set, set. Sudut ini sama dengan sudut ini. Gitu ya. Oke, jadi di sini adalah Vx, di sini nanti Vy ya. Vx-nya itu adalah Vt cos 45, Vy-nya adalah Vt sin 45. Gitu ya. Nah, kita tahu teman-teman, sin 45 dengan cos 45 ini sama nilainya ya. Jadi intinya apa? Vx itu sama dengan Vy ya, sama-sama Vt kali sin 45 dengan cos 45 itu sama. Jadi Vx-nya sama dengan Vy ya, karena sudutnya 45. Nah, yang ditanyakan ini adalah V awal, teman-teman. Nah, ingat ya, pada gerak parabola kita ulang GLB, sumbu X-nya itu adalah GLB, sumbu Y-nya GL. Oops. Bentar, kenapa lari? Set, gini. Sumbu Y-nya GLBB. Nah, kecepatan yang ditanyakan di sini, kecepatan awal itu kan kecepatan sumbu X, teman-teman. Jadi V-nya itu sama dengan Vx, teman-teman ya. Vx-nya itu adalah yang tadi dan Vx-nya sama dengan Vy. Gitu. Ya, bisa paham teman-teman ya. Jadi GLB itu kan kecepatannya tetap atau konstan. Jadi V yang ditanyakan ke kita di sini yang ini itu kan kecepatan arah X, dan kecepatan arah X ini sama dengan yang ini nih. Nah, jadi kalau kita cari V-nya ini menggunakan rumus Vx, Vt cos 45, kita kesulitan, nggak ada Vt-nya. Ya, Vt-nya nggak ada, berarti kita nggak bisa cari Vx dari V-nya dari Vx. Oke, Vx itu sama dengan Vy. Sama, Vy itu juga bergantung dari Vt sin 45. Kita nggak bisa cari nilai V kalau meminjam rumus Vy yang Vt sin 45. Ya, jadi gimana? Nah, ada cara lain. Vy itu teman-teman selain Vt sin 45 kita bisa cari dari GLBB ya. Jadi benda ini ya teman-teman, ini kan jatuh ya, maka kecepatan benda jatuh, jadi sama logikanya kayak gini. Benda yang dijatuhkan dari ketinggian H, maka kecepatan waktu dia sampai tanah itu gimana? V sama dengan akar 2GH teman-teman ya. Kenapa begitu? Ini gerak jatuh bebas, jadi bendanya ini sambil jalan sambil jatuh. Jadi benda ketika menabrak tanah, kecepatan sumbu Y-nya ini, kecepatan sumbu Y cukup akar 2GH teman-teman. Jadi dengan mudah kita mau langsung peroleh akar 2GH-nya 2 kali 10 kali H, H-nya 20 meter. Ya, berarti akar 2 kali 20 40, berarti kali 10 akar 400. Akar 400 itu 20 meter per second. Jadi Vy-nya teman-teman 20 meter per second. Jadi Vy itu kalau kita cari dari rumus Vt sin 45 kita nggak bisa dapat karena nggak ada Vt-nya. Tapi kalau kita cari dari akar 2GH kita dapat 20 meter per second. Nah, logikanya adalah Vy sama dengan Vx. Ya, dan Vx sama dengan V yang ditanyakan. Berarti V kita ambil aja Vy
dan nilainya 20 meter per second. Begitu teman-teman ya. Jadi unik soal ini ya, diketahuinya 20 yang ini ya. Jawabannya pun 20 ya. Begitu, tapi ini 20 meter, yang ini 20 meter per second. Gitu teman-teman ya, semoga paham. Oke, ini gerak parabola udah ada sekitar 6 soal tadi, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan share ke teman-teman yang lain kalau kalian rasa postingan ini bermanfaat. Dan boleh ditanyakan di kolom komentar kalau ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan, atau kalau mau di request untuk soal UTBK selanjutnya mau dibahas tentang apa juga boleh ya. Kita akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.